Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Sarul Raya dengan NIM S1 22123. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Lecture 2 Object Oriented Programming with Python, yang berarti pemrograman berbasis objek menggunakan Python, Lecture 2. Nah, topik yang akan kita bahas atau topik to cover, yang pertama itu ini ada introduction to OP, kemudian class dan object. Selanjutnya itu ada operator overloading, kemudian ada iterator for class, yang selanjutnya ada inheritance, lalu ada abstract class, namespace, dan shallow versus deep copying. Nah, jadi mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke introduction-nya. Oke, untuk introduction-nya, yang pertama itu kita harus mengerti dulu apa itu pengertian ya. Pengertian apa itu mengenai what is object oriented programming. Apa itu pemrograman berbasis objek. Nah, ini it is an approach for modeling real world and world things ya, kayak car, house, and relation between things, student and teacher, company and employee. Berarti ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu hubungan ya. Maksudnya pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata itu kayak mobil, kayak rumah, kemudian relasi antara hubungan benda-benda seperti siswa dengan guru, perusahaan dengan karyawannya. Nah, itu intinya hubungan antara lebih dari satu pihak. Oke, itu poin pertama mengenai apa itu pengertian dari OP. Poin selanjutnya ini, in other words, OP models real world entities as software object and govern relationship among. Nah, ini artinya itu OP ini memodelkannya itu sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka ya. Relationship-nya akan seperti apa, perusahaan dan karyawannya itu relationship-nya itu seperti apa. Nah, itu mengenai apa itu OP. Nah, kemudian kenapa sih ini why OP is needed, kenapa OP ini sangat dibutuhkan. Nah, OP aims to provide the following qualities to the software program, yang berarti itu memberikan kualitas ya yang baik ya untuk program-program perangkat lunak. Nah, contoh ini ada robustness against failures, yang berarti itu ketahanan ya terhadap kegagalan. Kemudian ada adaptability, lower codes can be easily adapted to accommodate new change. Berarti kode yang berukuran kemampuan beradaptasinya itu sangat bagus ya. Kodenya itu kalau yang ukuran besar itu sangat mudah diadaptasi dengan mengakomodasi perubahan yang baru. Kemudian selanjutnya itu ada reusability. Nah, reusability ini sham code base can be reused in multiple application with little effort. Ini bisa digunakan kembali ya. Bisa digunakan kembali, basis kode itu bisa digunakan kembali, kode yang sama lah bisa digunakan kembali ya dalam beberapa aplikasi yang kecil ya, little effort. Kemudian kemudian itu how do OP achieve these goals? Bagaimana tujuannya ini OP ini apa? Nah, ini ada 3, ada encapsulation, modularity, dan abstraction.
Nah, ini encapsulation by binding data and method together and limiting its access from outside. Berarti ini yang berarti enkapsulasi itu mengikat data ya, mengikat data dan metodenya itu hanya bisa diakses dari luar aja. Itu untuk enkapsulasi ya, kita bisa mengaturnya, hanya bisa diakses tergantung kita menentukan seperti apa. Nah, kemudian ada modularity. Nah, modularity ini di sini modularity ini different software component are divided into different functional units ya, yang berarti inheritance maksudnya ini modularity ini komponennya ini ya, software yang berbeda ini, komponen software yang berbeda ini dibedakan berdasarkan unit fungsional. Jadi inheritance, pewarisan ya. Ini ada abstraction. Nah, abstraction ini providing a simple and intuitive interface while hiding the implementation details, making it easier for users to understand and use the code. Yang berarti ini menyediakan antarmuka yang sederhana untuk antarmuka yang sederhana dan intuitif ya, sambil menyembunyikan implementasi detailnya, dan juga memudahkan ya untuk memudahkan orang untuk mengerti kode tersebut. Oke. Nah, itu untuk introduction-nya. Selanjutnya itu kita ke ini ya, software development. Di sini terbagi 3. Ada design, implementation, testing and debugging, top down, staging, bottom up, and testing, debugger, breakpoint, sprint statement. Kemudian ada seperti ini ya. Jadi ini fungsinya itu kode ini ya dilindungi ya dalam konstruksi kondisional dari bentuk ketika Python dipanggil langsung pada modul itu. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada if-nya, if name sebelum main itu perform testnya, and the code that is shielded in the conditional construct of the above from will be executed when Python is invoked directly on that module. Berarti ini nanti Python akan mengeksekusinya ini kalau ya ketika dipanggil oleh modul itu. Nah, tapi kalau misalnya modulnya diimpor itu nggak akan bisa. Oke, kita bisa tes di sini ya. Misalnya kita akan buat fungsi misalnya def main def misalnya hari, kita buat fungsi bernama hari, dan kita print hari ini adalah hari Minggu. Kita buat sederhana saja dulu seperti yang tadi, name ya, name sama dengan kita lihat di sini main ya, main ya seperti ini, panggil fungsinya hari. Nah, seperti ini cara muncul hari ini adalah hari Minggu. Ini bisa seperti ini. Buat fungsi lagi def hari esok. Hari esok misal
hari esok adalah hari Senin ya, misal seperti itu. Oke, ini juga, nah bisa seperti ini. Jadi langsung ketika dipanggil modulnya langsung muncul kalau menggunakan if name might, tetapi tidak akan bisa ketika kita panggil modulnya di dokumen di file lain. Misalnya saya buat file lagi di sini, sorry, main3.py, kita import main2. Oke, kita copy aja yang ini aja. Ketika di run maka nggak akan bisa, walaupun kita udah import seperti ini nggak akan bisa ya. Nah itu perbedaannya. Oke, itu untuk software developmentnya. Ada desainnya. Oh ya, saya ini seperti metode-metode ya, design, implementation, testing, dan debugging. Kalau di perangkat lunak itu metodologi itu biasanya ada waterfall, agile, dan masih banyak lainnya. Oke, selanjutnya ini ada class definition ya. Nah, class definition ini class server as the primary means for abstraction in object-oriented programming, yang berarti berfungsi sebagai sarana utama ya untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, kemudian kelas ini juga consist of the following two component ya, konsisten untuk mengikuti dua komponen, yaitu ada metode or member terdiri dari komponen, ada method or member function and attribute ya. Metode atau fungsi anggota, atribut, anggota data, bidang, atau variable instan. Nah, dalam suatu kelas itu harus menyediakan apa? Ada 3, ada encapsulation, data member are non-public, kemudian untuk error checkingnya seperti apa, lalu selanjutnya itu ada code for testing a class method, berarti itu kode untuk menguji suatu metode kelas, kemudian untuk cek errornya seperti apa. Oke, itu untuk class definition. Selanjutnya itu ada classes dan object. Jadi class is a blueprint for creating object. Jadi kelas ini merupakan blueprintnya untuk membuat suatu objek. Oke, kemudian it binds data and method together, yang berarti itu ya saling terikat antara data dan metodenya. Nah, kemudian pada Python juga ada constructor yang bernama init ya. Init is the constructor which is called when an object is instantiated. Nah, ini adalah konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek ini dibuat. Nah, kemudian juga Python does not support formal access control ya. Nggak support ya Python. Kemudian kebijakan penerapan pelindungannya ini hanya bisa melakukan convention. _1 itu nama anggota yang dilindungi dengan garis bawah tunggal. Kemudian restorative protected untuk garis data tunggal. Kemudian private itu untuk _2 kali. Kita bisa lihat di sini. Oke. Kita buat di sini aja.
kelas person ya, kita buat kelas person, kemudian kita buat fungsi konstruktornya init. Oke. Nah, di sini ada umurnya. Oh sorry, nama, umur, gender ya, jenis kelaminnya. Oke, dan self ya, jangan lupa name ya, name. Oke, sini AG, sini gender. Nah ini karena underscore-nya satu itu protected ya, hanya bisa diakses kalau valid inheritance itu. Ini di sini penjelasannya. Root underscore ya, hanya bisa diakses oleh kalau dalam inheritance kelas induk sama kelas anaknya sendiri. Kalau privat itu hanya bisa diakses oleh kelasnya sendiri. Nah, ini untuk privat. Enter. Oke. Nah selanjutnya kita buat function ya untuk mengambil atributnya. TR aja. Nah ini karena tidak parameter, hanya self saja kita tulis. Kemudian di sini isinya itu ya, di sini print nama saya adalah ya, seperti ini aja bisa, mau ikut juga seperti ini bisa. Ya, float name. Oke, copy. Umur saya, oke, sini bisa gender. Oke. Nah selanjutnya kita bisa setter juga di sini, atau bisa juga langsung ya, kita buat objek di sini, misal Sahrul, kita panggil kelasnya person ya. Oke. Sahrul, sini mau 19. Oke. Oke, seperti ini untuk panggil kita atributnya. Nah, setelah itu, oh ya, kita bisa run dulu. Close dulu deh, biar rapi. Nah, muncul ini. Nama saya adalah Sahrul, umur saya 19, dan jenis saya laki-laki. Nah, sini ada protected 1 underscore, privat, gender ya, 2 underscore-nya. Nah untuk set atribut, berarti bisa mengubah nilai ya. Kalau set itu mengambil atributnya, karena set itu butuh parameter, maka di sini kita panggil sama yang di atas, kayak di atas ini. Bisa copy. Oke. Ya, copy ini ya, oke.
identasinya. Oke, misalnya buat objek Arul, kita copy aja deh. Ini kita catat atributnya, namanya itu bisa set atribut, bisa diubah nih namanya. Misal di sini Arul ya, kemudian di sini umurnya 13, jenis kelaminnya laki-laki, kehadiran, maka yang muncul ada dua nih, Sahrul dan Arul nih, tanpa membuat objek yang baru. Bisa seperti itu. Oke, itu untuk classes and object. Nah, selanjutnya itu di sini ada operator overloading ya. Di operator overloading ini operator yang kelebihan. Jadi mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar. Nah, seperti operator kelas ini, seperti ini ya. Ini contoh kegunaannya ya. Contoh kegunaan operator plus. Sini bisa misalnya kita print 2 plus 3 input integer, maka hasilnya akan integer juga, akan dijumlahkan. Kemudian misal di sini ada string ya, Sahrul plus Raya, jadi nama Sahrul Raya. Itu untuk operator overloading ya, overloading. Jadi di sini juga operator loading ini mempunyai banyak macam. Nah, di sini behavior of standard operator and built-in function in Python can be redefined for a new class using specially named methods. Berarti ini perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus. Ya. Misal ini ada plus, operator yang kita nama add. Bisa dilihat di table ini nih. Plus b add, kurang itu sub, kali mul, pangkat o, kemudian modulus mod, bisa seperti itu. Nah, kemudian ada non-operator overload. Nah, non-operator overload ini kalau kelebihan bebannya FUSTR. Nah, kelas FUSTR ini ditentukan ya, dapat diperlakukan sebagai variable bool ya, didefinisikan. Nah, kemudian yang terakhir itu if a particular special method is not implemented in a user-defined class, the standard syntax relies upon that method will raise an exception. Yang berarti itu kalau metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, sintaks standarnya itu bergantung ya pada metode tersebut, akan memunculkan pengecualian. Tentunya nih, pada misal kita di table ini aja paling atas A plus B, kalau misalnya metode khususnya tidak dimunculkan, maka akan bergantung ya
ada metode tersebut. Nah, ketika misalnya seperti ini, A plus B akan error jika head ini tidak akan didefinisikan. Nah, seperti itu. Oke. Oke, setelah itu kita akan membahas mengenai contoh dari operator overloading. Nah, di sini dia menggunakan vector class ya. Nah, di sini berarti kita akan membuat kelas vektor. Nah, mungkin kita langsung saja ke codingannya. Di sini saya akan buat codingannya ya. Yang pertama itu kelas vektor. Ya, berarti kita akan membuat kelas yang bernama vektor, merepresentasikan vektor ya dengan multidimensi. Oke, saya agak perbesar sedikit. Oke, setelah kita membuat sebuah kelas vektor, kita akan membuat sebuah konstruktor yang bernama init ya. Jadi init setelah diinisialisasinya itu init akan dipanggil, kemudian di init ini ada parameter ini D ya. D ini untuk panjang ya, panjang nilai D-nya, panjang vektornya. Nah, kemudian ada self chord-nya ini nantinya akan berisi nilai 0 sebanyak D atau panjangnya. Oke, kita bisa ketika kita buat init ya. Init. Oke. Ini ada self chords, itu berisi nilai 0 list sama 0 sebanyak panjang dari D nya, dari vektor ya. Nah, setelah init dibuat kemudian selanjutnya itu ada fungsi, membuat fungsi menggunakan metode len ya. Nantinya ini akan return the dimension of the vector, akan mengembalikan nilai dimensi dari vektor. Oke, kita langsung saja def menggunakan metode len tadi. Oke, ini return self chords. Oke, kita lihat, oh len ya. Nah, setelah metode len ini selanjutnya ada get item ya. Get item ini nanti akan mengambil item, mengambil elemen-elemen ya, menggunakan ini karena ada J berarti indeks J kayak gini. Oke, kita langsung lanjutkan ke yang tadi. Def get item self, kemudian J return. Kita lihat self quotes J ya. Oke, ini kayaknya tidak perlu pakai D lagi. Oke. Nah, setelah ini kita kembali ke modulnya.
ada set item ya, dan jadinya set item ini digunakan itu ya mengatur nilai-nilai value-nya dari dari indeks ini, self quotes ya. Oke, kita langsung ikuti saja. Kita buat dev set item, kemudian self c, dan nantinya akan ada filenya. Oke, berarti nanti akan mengembalikan self. Oh, tidak nge-return ya. Ternyata tidak mereturn self quotes j sama dengan file. Oke, edit. Oke, seperti ini. Nah, setelah set item ini ada ini add ya. Jadi add ini seperti sudah dibilang tadi, ini untuk operator overloading untuk menambahkan ya. Berarti kalau dalam kasus codingan modul ini akan mendefinisikan ya penjumlahan dari vektor. Jadi kemudian selanjutnya ada pengkondisian, nantinya ini memeriksa apakah kedua vektor ini mempunyai panjang dimensinya itu yang sama. Kalau tidak itu akan error ya, harus must agree ya. Nah, kalau jika benar panjangnya sama itu maka akan membuat vektor baru dengan panjang yang sama dengan vektor nanti yang kita akan operasikan seperti apa. Oke, kita langsung saja buat ya. Oke, sudah. Spacingnya 2 kali. Tunggu, ini kita menyelaraskan semuanya. Oke, juga ini self. Nah, di sini ada di add ini ada self dan order ya. Order. Oke, nah di selanjutnya ini mengkondisikan ya apakah panjangnya itu sama ya. If length self tidak sama dengan length apa ini, length order ya, order. Oke, maka kita akan menampilkan panjang harus sama. Oke, selanjutnya akan membuat variable results, akan mengambil vektor length panjang dari self ya. Oke, selanjutnya itu nah ini akan memulai dari vektor 0 ya. Nah, kita akan buat perulangan di sini for j in range length panjang dari vektornya, maka dari j ini sama dengan oke, seperti ini ya.
nanti akan return resultnya, nilai resultnya berapa. Oke. Nah ini untuk metode add ya, metode add. Nah selanjutnya itu ada ini EQ, def EQ, tidak salah namanya. Nah ini nanti ini akan memeriksa ya kesetaraan dua vektor, nanti akan dibandingkan ya. Return true if vector has same coordinate as vector. Jadi kalau vektornya sama koordinat itu akan menilai true. Oke, kita akan buat aja langsung. Sini berarti def EQ oke, ini ada self dan order, udah salah tadi. Nah ininya nantinya akan nge-return self chords ya. Oke, membandingkan dengan namanya itu order chords. Oke, seperti ini ya. Duh, sorry. Nah oke, EQ sudah. Nah setelah EQ itu selanjutnya itu nantinya metode N ya, nanti menentukan nih ketidaksamaan antara dua vektor. Jadi akan bernilai benar jika selfnya itu tidak sama dengan order. Berbanding terbalik dengan tadi akan yang EQ ya, EQ tadi akan bernilai true jika ini vektornya sama dengan order. Kalau tidak sama maka akan bernilai true. Berarti kita bisa copy aja ini, paste. Oke, kita klik dulu dengan not apa tadi, not ya, not self order. Nah seperti ini. Oke. Nah setelah ini ada string ya, jadi ini produce string representation of vector. Jadi nantinya akan mengembalikan ya representasi string dari objek vektor. Nah kemudian karena vektor itu tanda sudut ya, seperti ini. Nanti misal 1, nanti dia akan ke bawah juga 2, 3. Anggap saja ini kurungnya satu kali semua. Nantinya ini akan kurung-kurungnya nanti akan dihapus kalau misal menggunakan ini 1 sampai indeks min 1 seperti itu. Oke, kita bisa buat langsung def star self order. Nah kemudian nanti ini self atau order, self aja ya. Oke, nanti akan nge-return. Oke, star. Oke, kemudian dari indeks 1 sampai min 1. Oke, seperti ini ya. Nah oke, ini sudah. Jadi ini nantinya akan mengadaptasi list representation ya. Oke. Nah selanjutnya itu
Nah, kita ke sini. Oh, ini tuh penjelasannya. Jadi implement method ini, there are some operator that have default definition provided by Python in the absence of special method, and there are some operator whose definition are derived from other. Yang berarti ini artinya itu ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus, dan ada beberapa operator yang definisinya berasal dari yang lain. Nah, contohnya itu ini seperti boolean. Kemudian, nah kadang-kadang juga itu namun kalau metode len definisikan, maka bool ini akan interpreted ditafsirkan secara default ya sebagai true untuk instant dengan panjang dengan nilai 0. Nah, kembali ke codingan tadi, selanjutnya itu kita akan buat nilai A ya. Nilai A itu kita ikuti saja, kasih 5. Oke, vektor kita kasih 5. Oke, setelah itu ini C, ini D. Semua nilainya itu 5 kecuali D ya, D nya itu 0. Nah, jadi ini akan ya nanti ini akan membuat vektor ya dengan dimensinya yang berbeda-beda. Ada yang 5 kecuali semua 5 kecuali D 0. Kita ikuti saja yang di PDF ini. Oke ya, setelah itu kita lihat PDF lagi. Nah, ini akan ngeprint dimensi dari vektor A, B ya. Oke, kita ikuti saja. Berarti di sini print dimensi A ya, seperti ini. Ini berarti manggil panjang dari A nya, len berarti len A ya, Oke, seperti ini. Oke, berarti ini B ya, B. Oke. Nah, kita kembali ke modul yang tadi. Nah, modul yang tadi itu akan melakukan overload operator ya. Ini dulu ternyata modifikasi ya elemen dari vektor A dan B ya. A indeks A2 akan kasih nilai 3, sedangkan A3 ini A indeks 3 itu akan kita kasih nilai 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke modul, akan dilakukan overload operator dan overload string operator. Nah, jadi ini akan ditambah, kemudian kita lihat hasilnya akan kayak apa. Oke, kita tinggal buat variabel C akan overload antara A ditambah B. Nah, kemudian kita print ya, print nilai C itu apa saja ya, C. Oke, mungkin kita bisa run dulu. Nah, kita lihat di sini dimensi A nya nilainya 5, dimensi B 5, nilai C itu ada 00320. Kita lihat di sini. Nah, sama ya, dimensi A 5, dimensi B 5, kemudian dimensi C itu ada 00320. Oke. Oh ya, ini vektor ini kita belum implicit ya, iteration. Mungkin kita ikuti saja semuanya.
Jadi nanti yang total sama dengan 0, kemudian for entry in C ini nanti menghitung jumlah dari seluruh elemen dari vektor C ya. Oke, kita langsung saja di sini. Totalnya sama dengan 0, kemudian for entry ya. Entry in C ya, seperti ini. Kemudian nanti akan dihitung jumlahnya entry. Nah, setelah itu kita lihat apabila booleannya itu apakah vektor D-nya nanti itu bernilai kosong atau tidak ya. Kita lihat di sini. Panjangnya kosong atau tidak, maka kita akan print ya. Yang vektornya itu bukan 0, kemudian kalau salah itu seperti ini aja, yang vektor 0. Oke, oh ya, lupa ini. Oke, kita lihat dulu di modul apakah sudah betul. Vektor memiliki panjang 0. Oke, kita run lagi. Nah, oke, seperti ini jadinya. Kita lihat ya, vektor has zero length. Seperti itu ya. Oh, ini terbalik ya kondisinya. Nah, harusnya seperti ini. Kita run lagi. Nah, sama jadinya. Nah, itu untuk contohnya ya dari operator overloading ya. Oke. Selanjutnya itu ini ada iterator for a class ya. Iterator for a class ya. Jadi iterator for a class kalau bahasa Indonesianya itu ini kita baca dulu aja. An iterator for collection provides one key behavior. It supports a special method named next that return next element of the collection if any operation stop iteration exception to indicate that there are no further element. Berarti ini sebuah iterator ya, itu mengoleksi satu kunci behavior untuk mendukung suatu metode khusus, nantinya itu bernama next. Nanti ini akan mengembalikan elemen ya. Nanti elemennya ini pada kondisi berikutnya. Nah, kalau ada itu akan memunculkan stop iteration. Nah, nanti iterationnya ada dua cara, menggunakan generator sintaks next dan iter, dan ada len and get item ya. Ini contohnya nih, seperti ini.
Jadi dalam sederhananya itu nanti kita bisa ngebantu lah iterator itu untuk dalam sebuah list atau string ya. Kita bisa lihat di sini aja nih. Oke, kita bisa hapus aja dulu, kasih komen dulu sedikit, kasih komen dulu aja ini. Nah, kita bisa ikutin aja nih. Oke, kita klik ketik dulu codingannya, nanti saya akan jelaskan. Sequence iterator saja deh. Kelas sequence iterator ini kemudian akan buat constructor ya, init pada cell, kemudian ada sequence ya, sequence. Oke, kemudian ini self ada k, itu min 1 ya. Oke, kemudian def next ini yang dijelaskan tadi, self ini ya. Self k itu tambah sama dengan 1 ya. Nah, setelah itu ini condition ya, if self k kurang dari panjang dari self sec yang kita sudah pakai di atas tadi. Oke, jika panjangnya kurang maka akan nge-return ya, return self sec. Oke, self k nah jika salah maka akan stop iteratornya, stop iterator, kita stop iteration ya, rise. Oke. Nah, selanjutnya ini ada fungsi iter ya, iter self ya. Nanti akan nge-return self di sini. Oke, aduh, return self. Oke. Oke, mungkin setelah itu kita panggil list ya. Listnya itu diberi nama data, itu akan berisi nilainya kita ini aja, asal aja tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, mungkin kita selanjutnya itu
Oh ya, saya jelaskan dulu aja dari atas ini. Jadi yang pertama ini ada, kita jelaskan dari ini, kita akan membuat kelas sequence iterator. Nah, kemudian ada constructor init ini akan menerima ya, nanti ada self, ada menerima argumen itu sequence, nanti urutan yang akan kita iterasi dari variabel ini self sequence. Kemudian nantinya akan memberi referensi ke urutan tersebut pada variabel k ini digunakan untuk melihat indeks ya saat iterasi. Nah, metode next tadi yang sudah saya bahas sedikit. Nah, ini metode yang dipanggil ya kalau misalnya elemen berikutnya. Dan jadi metode ini meningkatkan nilai self k ini untuk menggeser ke elemen berikutnya dalam urutan. Jika nilai k-nya itu kurangnya dari panjang self sec-nya atau panjang dari urutannya, itu akan mengembalikan elemen indeks. Jika tidak, maka akan error nih. Maksudnya bukan error, stop ya, stop iteration. Bahwa nggak ada lagi elemen tersisa. Nah, iter ini harusnya 2 garis bawah nih, sorry. Nah, iter ini mengembalikan objek iterator itu sendiri ya, return self. Nah, nanti ada list data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, kita belum perulangan. For i in sequence iterator, maka print i. Print i, kita run. Oke, ada sedikit kesalahan di type object ya. Oh, kita belum panggil listnya, sorry. Nah, kita run. Nah, sudah muncul seperti ini. Oke. Nah, ini udah. Nah, ya di contoh kedua ini membuat kelas menggunakan let dan get item function ya. Jadi ini mengimplementasikan fungsi ulang dari French Python ya. Kemudian memungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada rentang tertentu. Oke, kita bisa tes lagi. Kita akan membuat kelas apa saja, kelas range ya. Kelas range ini oke, saya ketik dulu aja. Dev init, akan membuat konstruktor init self start stop step start and step ya. Nah, step ini nggak boleh 0. Kalau 0 itu akan value error ya. Value error. Sorry. Tidak boleh 0. Tidak boleh 0 ya. Oke. Nah, kalau misalnya stepnya kita nggak isi ya, is apa tadi? Ini is none ya, nggak
is known, maka itu akan ini kita start, stop, ini itu akan 0 ya. Oke, selanjutnya ini udah ini untuk mengkalkulate aktivitas ya. Nah, ini bisa menggunakan self length ya, self length. Oke, self length ini selanjutnya itu max-nya itu 0, max 0, self length max-nya 0 ya, max 0. Oke, step, stop. Oh, ini stopnya 0. Kita belum inisialisasi stop di sini ya, ternyata. Oke, ini stop ternyata. Sorry. Oke, stop di sini ternyata. Stop is known. Start. Oke, ya. Ini stop dikurang start. Kemudian ditambah step plus 1 min 1, sorry ya. Oke, bagi step ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya itu kita akan ini salah ini self ya, panggil self start ya, self oke, kemudian step apa tadi, step ya, step. Oke, step udah. Selanjutnya itu kita akan ngebuat panjang ya, maksud pak length nya. Oke, length ini self ya, nggak perlu punya parameter. Intinya akan nge-return dari panjang, return self length nya, self length. Oke, sudah. Nah, di sini ada get item, dev get item. Oke, get item dari self, get item k ya. Oke, sudah. Sudah seperti ini. Nah, jika nilai k ini kurang dari 0, maka oke, sama dengan length panjang dari self ya, self. Nah, jika atau kondisi selanjutnya, jika bukan 0, lebih besar atau sama dengan lebih besar atau sama dengan k, maka lebih besar sama dengan k, jika bukan 0, lebih kecil dari atau sama dengan k, kemudian lebih kecil sama dengan self length ya, maka index errornya itu akan indeks
index samakan aja index out of range. Oke, setelah itu return self star ya, self star plus k. Oke, seperti ini. Self step. Oke ya. Oke, kemudian inisialisasi di sini r range ya, kelas range ya. Kelasnya apa tadi? Oh, range. Huruf besar ternyata. Samakan aja, ini 8 140, stepnya itu kasih 5 ya. Oke, print panjang dari dan R. Print 16 elemen dari R ya. Maka R15 elemen 16. Sorry, no. Oke, kita bisa run. Nah, cocok ya. 7 dan 83. Cocok. Nah, kalau mau lihat keseluruhan elemennya itu seperti apa, kita bisa seperti ini. For i in R tadi print i and kita bisa seperti ini ya. Oke, print. Nah, ini adalah elemen keseluruhan 8, 13, 18, 23, 28, 33. Jadi dalam itunya dari 8 140 itu ditambah 3, 8 tambah 5, sorry. Di step 5, 8 tambah 5 13, tambah 5 18, seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasannya ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan membahas mengenai inheritance. Jadi inheritance ini a natural way to organize various structural or component of a software package is hierarchical confession. Jadi ini mengatur ya komponen struktural paket perangkat dari secara hierarkis. Nah, kemudian similar abstract function are grouped together in a level by level. Jadi fungsi abstraknya itu secara dikelompokkan secara tingkat bertingkat. Nah, kemudian inheritance allow a new class atau kelas baru, mungkin kelas baru, subkelas atau anak kelas, subkelas atau kelas anak, child class ya, untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang sudah ada, yaitu base class, kelas utamanya ya,
atau parent class atau super class pada poin di awal ya, sebagai titik awal. Nah, kemudian subclass ini dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menyediakan menggantikan metode yang sudah ada. Nah, contohnya ini seperti ini, misalnya building, ini base classnya, parent classnya. Nah, child class ini ada apartemen, house, commercial building. Nah, sedang ini secara general ya. Nah, secara spesifik itu bisa misalnya apartemen. Nah, itu apartemen jadi parent classnya, child classnya itu bisa low rise apartemen atau high rise apartemen. Ini rumah bisa two story house atau range. Commercial building parent classnya, sedangkan child class itu skyscraper, seperti itu. Oke. Nah, ini ada Python hierarchy of exception type, ada dari base exception paling atas, kemudian ke bawah sedikit ada system exit, exception, dan keyboard interrupsi. Kemudian di bawah exception terbagi menjadi 3, ada value error, lookup error, arithmetic error. Nah, lookup error ini terbagi lagi menjadi index error, key error, dan arithmetic error terbagi menjadi zero division of error. Nah, contohnya itu ada seperti ini. Contohnya menggunakan credit class contohnya ya. Nah, fungsinya itu ada 4 nih, ada create new account, membuat akun dari customer, ya, contoh ya. Nah, kemudian low bisa mengambil data terkait ya. Nah, kemudian ada biaya dapat dibebankan ke kartu atau cas ya. Kemudian pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo, dan pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu atau limit. Nah, itu fungsi-fungsinya. Mungkin kita langsung coba saja di sini. Nah, kita akan buat kelas credit card. Oke. Nah, kemudian ada konstruktornya seperti biasa, init ya. Oke. Ini akan terdiri dari customer, bank, account, dan limit. Bank, account, dan limit. Oke, kemudian inisialisasi sini customer-nya sebagai customer, kemudian di bawah sini ada bank, bank. Oke, selanjutnya itu account ya. Account ini limit, selanjutnya limit ya. Limit itu ya, limit juga. Limit di sini, limit limit ya, sorry. Oke, karena tadi sudah dijelaskan ada balance-nya ya, maka balance-nya kita kasih 0. Oke, seperti ini. Nah, jadi konstruktor init ini untuk kelas credit card ini digunakan objeknya itu credit card, memiliki parameter ada customer, bank, account, sama limit ya. Oke, jadi nanti itu customer, bank, account, limit, dan balance inisialisasinya itu nanti sesuai. Kemudian balance kita awali dengan nilai 0. Nah, setelah itu maka kita akan buat
untuk get customer, berarti def get customer ya, tidak usah pakai parameter, langsung saja maka akan nge-return self customer ya. Oke, pun bank account ya. Oke, aja ini kita ubah aja nih, jadi sesuaikan bank. Oke, bank. Selanjutnya itu ada account ya, account. Lalu selanjutnya itu ada limit ya, limit. Misal selanjutnya itu ada balance. Nah, setelah ini jadi ini misalnya di get customer ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari atribut customer ya, yang dari sini nih. Nah, kemudian nanti juga bank begitu akan sama seperti sebelumnya, mengambil dari atributnya, limit juga ambil dari atributnya, balance pun sama, mengambil dari atributnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat function chart ya, chart untuk biaya tambahan nantinya. Dia akan mengambil atribut price ya, price. Nah, jadi ini ada kondisi if price ditambah self balance ya, self balance itu lebih besar dari limit ya. Berarti kalau mencapai limit apa yang akan terjadi, maka itu kita akan return ke false ya. Nah, kalau tidak atau tidak melebihi, maka kita tentukan biayanya berapa. Oke, seperti ini. Ini price ya. Oke, kita akan return true berarti. Nah, jadi ini memeriksa ya, metode depth chart ini memeriksa apakah jumlah price nanti ini ditambahkan dengan jumlah satu kartu kredit ini akan melebihi limit atau tidak. Jika ya, maka pengisian gagal dan metode ini mengembalikan false ya. Kemudian selanjutnya kita akan buat function make payment ya, untuk melakukan pembayaran atau tagihan. Di sini ini ya, make payment. Oke, seperti ini. Oh ya, parameternya self moon ya, moon. Jadi di sini kita self balance sama dengan moon. Oke. Sorry ya. Nah, selanjutnya kita akan tes modul ya. Kita akan tes modul
pakai fungsi yang sudah dijelaskan tadi. If name sama dengan main ya. Kemudian kita akan buat list kosong wallet ya, seperti ini. Kemudian wallet ini akan berisi sesuai dengan parameternya, akan mengappend ya, append dari credit card. Oke. Sorry, nggak usah pakai sama dengan. Pertama itu dengan nama customer, bank misalnya BRI, kemudian 32111111. Oke, seperti itu ya, seperti itu aja. Nah, kemudian limitnya misal 3000 aja, saja seperti itu. Oke, copy lagi menjadi, kita ubah misalnya David misal BNI, ini kita ubah nama ini aja ya, seperti itu. Tuh. Selanjutnya itu misal ini limitnya 4000, ini 1000. Misal di sini Radit ya, Radit. Oke. For file in range ya, 1 sampai 17. Wallet 0 sama dengan disket 0 berarti Sarul. Charge file. Oke. Oke, seperti ini. Ini mau tampilkan OC in range 3, dan 3 data aja, maka ini akan kita print dulu, print customer, ini sama dengan wallet. Oke, kita panggil ini ya, get customer ya. Kemudian ini kita panggil bank, lalu selanjutnya itu kita panggil akunnya ya. Sorry.
account ya. Kemudian account ini, kemudian selanjutnya ini ada limitnya, lalu selanjutnya ini ada balance. Oke, sudah seperti ini. Lalu while ya, while wallet C-nya ini kalau misalnya tunggu, nah make apa tadi, make payment ya. Get balance lebih besar dari 100, maka ya seperti itu, maka kita panggil wallet C ini, kemudian kita akan make payment ya seperti ini. Lalu tunggu sebentar, cocok ya, sudah betul. Nanti ini akan, kalau misalnya saldonya lebih 100 ya, oke. Lalu selanjutnya kita print, samakan aja nih dengan balance lah. New balance, nah seperti itu aja lah. Kalau sudah seperti ini, nah tunggu, terakhir ini print new balance ya. Nah, seperti itu. Kita run, dengarkah? Oke, di method file, ini yang salah nih, di file Oke, di filenya ternyata ada yang salah. Kita cek dulu sebentar. Oh, ininya nih, for file search. Oh, ini jangan pakai kurung ini pakai kurung biasa. Nah, selanjutnya yang ini pakai kurung biasa juga. Kita run ulang. Oke, tuh, kita close dulu deh. Kita run. Nah, sudah cocok ya. Itu BNI David Ben Radit ya. Oke, kita samakan juga di sininya. Soal sini 2500. Oke, ini Sarul Raya. Cocok ya, sudah. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Di sini sudah. Selanjutnya yang ini ya. Ini sudah dijelaskan tadi. Ini ada contoh selanjutnya, ini contoh lainnya, ada predatory credit card. Ini kelas diagramnya, ada customer bank account balance limit biasa atau
behaviornya ada get customer, get bank, get account, make payment. Ya sudah mirip kayak tadi. Nah jadi nantinya kalau misalnya ini saya sudah sempat coding juga di sini ya. Kalau misalnya untuk kalau misal untuk inheritance-nya kita bisa tinggal panggil ini ya, predatory credit card-nya. Nah di sini untuk ini memanggil kelas parentnya, ini kelas anaknya, seperti itu. Ketika kita run, tunggu sebentar. Seperti ini, kita run. Nah, available balance 5, available level processing 503. Nah, seperti itu untuk memanggil predatory credit card. Oke, selanjutnya sudah. Nah, ini ada another example-nya direct progression ya. Jadi project progression ini menghasilkan urutan umum, kemudian menggunakan sintaksis atau next dan iter, kemudian membuat 3 kelas anak baru, ada arithmetic, geometrik, Fibonacci ya. Dipakai init dan juga advance. Nah, jadi kurang lebih sama seperti tadi. Nanti memanggil ya. Ini arithmetic misalnya contohnya memanggil dari progression, kelas parentnya itu progression. Nah itu untuk inheritance, sama juga seperti geometrik, memanggil progression, memanggil kelas utamanya. Nah seperti itu. Terima kasih. Nah, ini sudah. Oh ya, oke, ini inheritance berarti sudah. Oke, selanjutnya setelah inheritance tadi kita akan bahas abstract class. Jadi ini sedikit mengenai abstract class ini. Jadi an abstract class can be considered as a blueprint or template. Jadi yang anggap sebagai cetak biru atau template kelas-kelas lain. Dan juga an abstract class is that consists on one or more abstract methods. Kelas yang berisi dari satu atau lebih metode abstrak. Kemudian selanjutnya an abstract method is a method that has declaration but not implementation. Berarti itu metode abstrak yang memiliki deklarasi namun tidak memiliki implementasi. Nah, kemudian selanjutnya abstract class cannot be initiated, it needs subclass to provide implementation. Kelas abstrak diperlukan menyediakan abstraksi atau antarmuka or a simplified interface API while hiding the underlying implementation. Yang sederhana ya, sambil menyembunyikan implementasi yang dasarnya. Jadi abstraksi ini sederhana ya, sederhana. Kemudian Python menyediakannya itu berdasarkan kelas ABC ya. Kemudian bisa diwarisi nih oleh kelas lainnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Yang akan mengimport ABC, kemudian kelas yang diimport dari ABC ini memiliki child class seperti ini. Oke, kita praktekkan. Kita import dulu sini, import ABC. Oke, setelah import ABC ini kita from ABC kita import lagi.
import abc. Oke, lalu kita import juga namanya abstract method. Oke, setelah kita import ini kita akan buat kelas baru ya, kelas kita akan buat kelas ya, sebagai kelas yang kelas ini kita beri nama apa tadi, abstract class example ya, abstract class example. Nah, kemudian di sini abstract. Oke, parent kelasnya abc ya. Oke, sudah. Setelah ini kita akan init ya, constructor mungkin sudah sering dijelaskan. Oke, ini oke, sudah value nya jangan lupa self value dengan value. Oke, tombol hapus ini. Oke, sudah. Nah, lupa ini. Nah, setelah init ini kita gunakan pemanggilan abstract method ya. Ya, super init ini bisa memanggil konstruktor kelas induk ya, menggunakan super init. Nah, kemudian add abstract method ini nantinya di sini nih, something ini akan dijadikan apa namanya ya, do something ini nanti diabstrakkan ya. Jadi ini mendeklarasikan do something lah untuk menjadi abstrak nantinya. Oke, kita buat berarti abstract method ya, def do something. Oke, self ya, pas saja. Oke, sudah seperti ini. Kita akan buat kelas baru tentunya. Ini kelas duet 42, kita samakan aja. Oke, sama ya, besar semuanya. Kelas duet 42 ini akan memanggil parent kelasnya. Oke, sudah seperti ini. Jadi kita selanjutnya kita lihat lagi, kita akan buat ini aja, kita copy aja langsung ya. Oke, do something self. Oke, jadi yang pas. Jadi nanti ini kita akan return, nanti ini akan menambahkan 42 ya, self value tambah 42 ya. Jadi berapapun nilai value-nya kita nanti tentukan akan ditambahkan 42. Oke, kita buatlah objek baru ya, x, kita x saja, x ya, panggil kelasnya. Oke, tentukan nih, kita misalnya 5 lah value nya. Nah, setelah itu kita print x. X kita run. Nah, ini kita belum panggil do something nya. Oke,
do something seperti ini ya. Run, maka akan jadi 47. 5 tambah 42 maka akan cocok ya 47. Nah itu contoh dari abstrak kelas ya. Nah selanjutnya ini tunggu sebentar. Oke, kita close dulu. Nah, ada namespace and object oriented. Nah ini ada kelas namespace include all declaration that are made directly within the body. Jadi kelas tunggu sebentar. Nah jadi ruang nama kelas ini mencakup semua deklarasi lah yang kita buat langsung di dalam isi definisi kelas seperti ini. Jadi kita kan buat kelas name of credit card. Ini fungsinya ada beberapa nih, ada ini get customer, bank, get account sampai charge. Nah ini kelas namespace predatory yang tadi kita buat, ada process amount dan charge, itu fungsi-fungsinya. Nah selanjutnya ada intent namespace-nya, itu ada customer, bank, account, balance, limit, average. Nah customer-nya namanya siapa, bank namanya siapa, account nomornya berapa, ya seperti itu, limitnya berapa. Nah itu. Nah selanjutnya ada shallow and deep copying. Shallow and deep copying ini ada beberapa metode berbeda ya untuk menjalin data. Ada aliases, shallow copy, dan deep copy. Nah, if palette is changed, warm dot change well, these are the same memory location. Jika palette diubah, warna hangat juga berubah. Mereka berbagi lokasi memori yang sama. Oke, ini ada 3 ya. Aliases, shallow copy, dan deep copy ya. Contohnya seperti ini, listnya kosong, ada warm tone dan palettes. Colornya ini 249 ya. Palette sama dengan warm tones. Jika dua ini beda-beda rate-nya berapa, maka dalam list itu akan sama kalau palette sama dengan warm tones. Nah selanjutnya ini palette kalau shallow copy ya. Kalau misalnya mencalin objek dalam shallow copy ini, kita akan menyimpan referensinya ke yang asli ya. Oke, we can add and remove element from palette without affecting warm tones. Yang berarti ini kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palette tanpa mengerawai warna hangat ya. Nah selanjutnya, but we can not edit the color inside from the palette, it will affect the warm tone colors. Yang berarti namun kita tidak bisa mengedit contoh warna dari refer palette, itu nanti akan mempengaruhi warnanya. Although they are distinct lists, there are elements in aliasing, for example, palette null and warm null. Yang berarti ini meskipun merupakan daftar yang berbeda, tetap ada alias langsung. Misalnya palette null dan nada hangat null sebagai alias bentuk untuk contoh warna yang sama. Nah ini adalah tentunya palette list warm tones. Nah selanjutnya yang terakhir itu ada deep copy ya. In deep copy, the deep copy reference is own copies of the reference by the original. Yang berarti ini salinan baru ya untuk merujuk salinannya sendiri, dan salinan yang dirujuk oleh versi aslinya. Create separate memory, membuat memori baru dengan lokasi dari membuat memori baru terpisah untuk dua salinan. Both copies could be modified independently without affecting each other. Kedua salinan ini dapat dimodifikasi secara independen tanpa mengaruhi satu sama lain. Oke. Nah, itu saja ya penjelasan dari lecture 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.